Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pemrograman mobile 1, kita akan mengulas dulu tentang IDE atau antarmuka atau platform yang nantinya akan digunakan untuk pemrograman ini. Jadi untuk yang materi pertama ini adalah pengenalan Android Studio. Apa itu Android? Sebelum masuk ke Android Studio, kita bahas dulu apa itu Android. Jadi Android itu adalah sistem operasi yang biasanya digunakan untuk perangkat mobile yang berbasis Linux dan mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Tapi bukan hanya untuk perangkat mobile saja, Android juga banyak dipakai di selain smartphone ya, ada tablet, ada smartwatch, ada TV, smart home, smart glasses, kamera, bahkan di mobil. Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang dalam menciptakan aplikasi mereka. Jadi sifatnya adalah open source dan bisa dikembangkan lagi untuk mendukung aplikasi mereka. Makanya kita bisa tahu ya sekarang Android kalau dipasang di handphone dia sudah dinamai sendiri oleh si platform perangkat keras itu gitu. Jadi namanya bukan lagi Android tapi based on Android, entah itu apa namanya ya, terserah yang punya platform atau vendor. Android sendiri didirikan oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Shears, dan Chris White tahun 2003 dan diakuisisi Google itu pada tahun 2005. Karena sifatnya itu open source, banyak pihak pengembang perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang terlibat dalam pengembangan Android. Seperti kita tahu ya, banyak sekali brand yang memakai Android itu dengan bebas karena memang sifatnya adalah open. Sampai saat ini banyak versi Android yang sudah dirilis. Dari versi Androidnya juga banyak, kemudian dari sisi pengembang, si platform, vendornya juga mereka punya versi tersendiri ya. Kemudian kenapa kok Android ini diminati oleh banyak sekali vendor? Karena memang yang pertama adalah di sini desain dan fiturnya yang mudah dipahami. Kita tahu ya kalau kita mengoperasikan Android yang mana dia itu berbasis touchscreen itu kita bisa tahu, bisa mudah, bahkan seorang yang pemula pun bisa menjalankannya tanpa banyak kendala gitu ya. Kemudian banyak aplikasi yang sifatnya gratis. Kita ada Google Play Store ya, ada banyak sekali aplikasi yang kita tinggal download aja ya tanpa harus membayar. Walaupun memang ada beberapa yang harus membayar. Sifatnya itu open source ya, terbuka kodenya sehingga bisa dikembangkan oleh banyak vendor seperti yang kita bahas tadi. Kemudian dia juga multitasking di mana banyak pekerjaan dapat dilakukan dalam satu waktu ya, satu sesi. Kemudian dapat digunakan di banyak perangkat. Tadi kita sudah bahas selain smartphone dia juga banyak sekali digunakan di device-device yang lain. User dapat menggunakan aplikasi. Kita sendiri pun kalau mau kita download kernel Android-nya, kemudian kita kembangkan, kita kasih ciri khas sendiri UI, kemudian kita kasih nama pun bisa. Dan dia berbasis layar sentuh. Namun itu ada beberapa kekurangan ya yang diklaim oleh beberapa pihak. Yang pertama adalah ya karena sifatnya open, imbasnya adalah banyak merek atau nama yang masing-masing itu memiliki sistem dan driver sendiri, sehingga ya tergantung dengan pengembangnya itu ya. Kalau dia mengembangkan dengan baik, maka tentu sistemnya juga akan ikut baik juga dan cepat juga gitu. Kalau pengembangnya juga tidak up to date, kemudian ada banyak bug yang harus diselesaikan, itu
akan menimbulkan masalah tersendiri gitu. Kemudian sering terjadi update untuk memperbaiki sistem. Kita tahu Android sering memberikan update, bahkan sampai sekarang sudah tahun 2003, 2005 sampai dengan sekarang udah mungkin ada banyak ya 11 versi yang sudah diluncurkan. Kemudian umumnya harus terhubung dengan internet ya. Aplikasi-aplikasinya memang karena dia sifatnya adalah di smartphone, dan smartphone itu seringnya adalah dihubungkan dengan internet, maka aplikasinya pun juga demikian, walaupun tidak semuanya. Aplikasi yang digunakan dapat bermuatan iklan. Ini cara monetisasinya Google ya. Ya kita maklumi aja, karena memang ada sisi monetisasi di situ dalam sistem operasi. Dan ini adalah versi Android hingga tahun 2020 ya. Akhir tahun 2020 sudah sampai pada Android 11, dan di supportnya, jadi ini masih support keamanan, terutama itu mulai Oreo ya, Android 8. Selebihnya ke atas ini sudah tidak disupport lagi. Artinya ini kalau ada hole itu sudah tidak lagi ada Android, pihak Android memberikan solusi. Tapi kalau yang ada di sini mulai versi 8 sampai 11, kalau kita memberikan laporan bugs atau ada hole di situ, pihak Android biasanya akan memberikan support perbaikannya di situ. Nah, sekarang kita masuk ke Android Studio. Android Studio itu adalah Integrated Development Environment atau IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Dia IDE ya. IDE itu adalah sebuah software tools yang digunakan untuk merancang ya, development environment. Jadi dia lingkungan untuk mendevelop sesuatu. Dan ini adalah yang resmi di Android, di sisi Android gitu. Didasarkan pada IntelliJ IDE. Jadi sumbernya itu dari sini. Ya, dia adalah IDE untuk Java sebelumnya. Android Studio juga mendukung bahasa pemrograman Java dan Kotlin ya. Jadi tidak hanya Java saja yang versi-versi awal itu ya, sekarang sudah bisa kita pakai Kotlin yang lebih powerful ya dari Java. Menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas developer dalam membuat aplikasi Android. Jadi Android Studio ini sudah full banget lah fiturnya, apalagi yang versi sekarang gitu, untuk meningkatkan produktivitas developer dalam membuat aplikasi Android. Sampai dengan slide ini dibuat, kita sudah sampai pada Android Studio versi 4.1 sekian ya. Rilis akhirnya adalah Agustus 2020. Apa yang menjadi update dari versi 4.1 ini? Yang pertama adalah adanya database inspector. Jadi kita bisa ngecek, bisa melakukan query, bahkan update database itu di aplikasi yang berjalan gitu. Jadi kita tidak lagi membuka lagi platformnya database, tapi kita sudah bisa ngecek datanya itu di Android Studio, jadi nggak perlu pindah window gitu ya. Kemudian menjalankan Android emulator langsung dari Android, jadi emulatornya itu sudah jadi satu kesatuan dengan Android Studio gitu. Jadi nggak kemana-mana lagi. Ini yang emulator ya. Menggunakan model TensorFlow Lite. Ini untuk keperluan machine learning ya. Kalau kita membangun sebuah perangkat machine learning di Android Studio, itu kita sudah bisa mengimport model namanya TensorFlow. TensorFlow ini model yang sudah familiar ya di dunia machine learning. Dengan mudah kita sudah bisa mengimpor ya, sudah support dengan TensorFlow Lite terutama. Kemudian ada native memory profiler untuk merekam alokasi dan dealokasi memori.
dari kode natif serta memeriksa statistik kumulatif tentang objek natif. Jadi ada memory profiler. Jadi kita bisa ngecek nih memori kita tuh kepakainya berapa. Kemudian kalau kita jalankan seperti ini akan menjadi apa nanti ketika di running beneran itu. Kita bisa ngecek di situ sehingga kita bisa mengira-ngira aplikasi saya ini nanti terlalu berat atau enggak ketika diimplementasikan. Kemudian ada UI pelacakan sistem. Ini adalah tampilan ya, seperti grafik, chart atau apa ya. Dia bisa melacak sistem yang sedang berjalan gitu. Jadi semacam monitoring yang sudah bisa dilakukan di Android Studio versi 4.1 dan seterusnya. Ada beberapa update-update yang lain ya. Tentu kalau kita cek di laman resminya, guide-nya Android Studio itu ada semua di situ. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk instalasi Android Studio? Yang pertama di sistem operasi bisa pakai Windows, macOS dan Linux yang ada GUI-nya. Biasanya dia 64 bit ya instalasi. Kemudian spek RAM-nya, memorinya adalah 4 GB minimal, tapi disarankan 8 GB ke atas untuk performa yang lebih cepat, lebih ringan ya. Kalau 4 GB itu bisa running, tapi terkadang kalau ada yang running juga, program yang lain yang running itu akan jadi lambat, bahkan jadi hang. Jadi ini dihindari sebenarnya. Main aman di 8 GB atau upgrade ke 16 misalkan seperti itu. Dan ada 2 GB minimal available disk space minimumnya untuk untuk menyimpan file-filenya Android Studio. Kemudian yang disarankan tetap 4 GB, IDE-nya sendiri 500 MB, kemudian 1,5-nya itu untuk SDK dan emulator gitu. Ini recommended-nya. Lebih malah lebih bagus gitu. Dan resolusi layarnya minimum 1280 x 800. Kemudian ini adalah interface-nya yang kita pakai ya. Ini kita acuannya di Android 4.1. Mungkin di versi-versi lama sama, tapi mirip ya, tapi dia nggak, ada beberapa yang beda, nggak ada masalah ya. Mulai dari toolbar seperti biasa, ini toolbarnya isinya adalah shortcut ke fungsi-fungsi ya di situ. Ini ada icon-icon, kemudian navigasi di sini. Ini path ya, path yang kita pakai untuk menaruh aplikasi kita itu sekarang ada di mana. app, src, main, java, com, example, nah disinilah pathnya. Kemudian ada editor nomor 3, ini yang kita pakai untuk ngoding, apakah itu Java atau Kotlin ya, bahasa pemrograman yang dipakai akan muncul semua di sini. Kemudian ada jendela fitur nomor 4 di sini ya. Ini bisa kita klik, kemudian kita ngecek fiturnya yang akan kita tampilkan di sebelah sini. Sementara ini yang ditampilkan adalah project ya, dia adalah eksplorasi dari project seperti ini. Kemudian nomor 5 jendela fitur di sini. Ini fitur yang pertama, ini fitur yang kedua ya. Jadi fitur-fiturnya akan muncul di sini, tergantung apa pilihan yang ada di sini. Kemudian status bar nomor 6. Nah, ini adalah status yang diinfokan oleh Android Studio untuk aplikasi yang kita coding atau kita running di situ. Jadi inilah tampilan singkat sebenarnya. Kalau mau didalami kan ada banyak sekali di situ. Nanti kita bisa pelajari bersama. Kalau struktur projectnya yang ada di sini ya, di project Android application ada di sini semua. Inilah file dan folder pembentuk aplikasi Android. Aplikasi berbasis Android atau APK ya.
berisi satu atau beberapa modul dengan file kode sumber dan file resource. Jenis modul itu meliputi modul aplikasi Android, library, dan Google App Engine. Yang kedua ini yang ada wajib gitu ya. Modul aplikasi Android dan modul library. Kemudian setiap modul aplikasi sini itu dia berisi folder. Yang pertama adalah manifest. Ini isinya adalah ketika kita meng-create sebuah project, maka semua infonya akan ditaruh di sini di manifest atau di manifest.xml ada di sini. Kemudian yang kedua adalah Java. Ini berisi file kode sumber Java termasuk kode pengujian JUnit. Di sini adalah kode-kode Java-nya. Jadi di sini controllernya ya, bisa kita bilang seperti itu. Logikanya ada di sini. Kemudian ada REST, berisi semua resource non-kode seperti letak-letak, XML, string, UI, dan gambar bitmap ya. Ada beberapa foldernya. Nanti kita akan bahas folder-foldernya ini untuk apa saja. Kemudian Gradle script untuk dia itu merupakan build tool ya untuk menjalankan Android Studio di sini. Jadi ini paket ya. Kalau di sini sudah siap dieksekusi, maka yang bagian ini yang akan mengeksekusi. Jadi membuild itu kan dijadikan satu seperti ya, dibangun kemudian agar bisa dieksekusi. Dia tugasnya ini di Gradle script. Nah di REST sendiri, folder REST tadi ya, ini ada beberapa kan ya. Yang pertama adalah drawable folder ya, digunakan untuk menyimpan gambar pendukung aplikasi. Jadi gambar-gambarnya itu akan disimpan di sini. Kemudian layout digunakan untuk pengaturan layout dan interface. Ini bagaimana kita mengatur layoutnya. Interface kita tuh model seperti apa, adanya di sini. Sifatnya adalah XML. Bisa diketik langsung, dikode langsung di sini atau melalui UI IDE yang ada di sebelah kanan ya. Ada di sini. Nanti ini ada lagi tab untuk menampilkan kita bisa mengatur tata letak objek-objek itu langsung dengan drag drop ya. Kemudian map digunakan untuk menyimpan gambar icon. Jadi kalau ada icon di aplikasi disimpannya di sini. Kemudian values berisi file XML yang merupakan parameter dengan nilai tertentu dalam pemrograman Android. Ini adalah parameter-parameter atau kalau kata bahasa lainnya adalah referensi ya, tentang color, string, styles itu ada di sini. Itu adalah struktur projectnya di bagian REST. Kemudian di sistem build Gradle, jadi tadi sudah kita bahas sebelumnya, Gradle itu digunakan untuk build system ya, dia untuk membuild aplikasi yang sudah kita coding. Fiturnya menyesuaikan, mengkonfigurasi, memperluas proses build, kemudian membuat banyak APK untuk aplikasi dengan berbagai fitur yang menggunakan project dan modul yang sama. Jadi satu project dia menghasilkan APK gitu ya. Kemudian menggunakan kembali kode dan resource di seluruh set sumber. Menggunakan kembali kode dan resource di seluruh set sumber. Ini adalah fitur-fiturnya build, apa yang bisa dia kerjakan untuk membuild. Kemudian file build Android Studio diberi nama build.gradle. Ada di sini ya. Ini untuk project, ini untuk modulnya, aplikasinya apa. Setiap project memiliki satu file build tingkat atas untuk seluruh project dan file build tingkat modul terpisah untuk setiap modul atas dan modul. Saat kita mengimpor project yang ada, Android Studio akan otomatis menghasilkan file build yang diperlukan ya. Jadi file build Gradle ini dia harus ada, tujuannya untuk menghandle ketika kita sudah mulai mengeksekusi atau mengenerate kode yang kita susun tadi menjadi sebuah aplikasi. Itu sistem build Gradle. Oke,
Itu saya kira untuk pendahuluan sebelum masuk ke Android Studio. Kita tahu dulu tentang antarmukanya, kemudian tentang apa saja yang ada di Android dan Android Studio, agar kita selanjutnya bisa lebih mengenal dan lebih tahu letak-letaknya dalam mengaplikasikan atau merancang sebuah aplikasi berbasis Android. Saya kira itu untuk materi pertama ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.